Orang cuma selalu jelasinnya kan, oh kalau gap ini akan selalu nutup gap, kejar aja. Kan kalau gap-nya di atas kejar sell, gap-nya di bawah kejar buy. Kejar buy. Kalau orang selalu cuma ngomongnya SL 100 pips, SL 50 pips, apa tadi Excel bilang stop and reverse. Ini sih namanya orang goreng komisi. Ini kita bahas apa nih? Double top. Double top. Oke, capek itu kan berarti kan urusannya double top, triple top, double bottom, triple bottom, head and shoulder, dan seterusnya. Ya. Dan metode apa lagi? Kira-kira sebut satu metode yang nggak butuh konfirmasi coba. Ada Pak. Ini keinget nih. Apa? Klien saya tuh kasih tahu metode yang nggak perlu konfirmasi Pak Excel saya ketemu. Kayaknya Apa? tahu nih. Tahu kan? Tahu nih. Sering nih. Metode GAP Pak. Metode gap. Metode gap. Tapi emang klien tuh sering nanya Pak. Apalagi tiap Senin ya. Ada gap. Pak ini bisa entry gak? Oke. Iya itu. Oke. Gap, aduh saya bahasnya agak-agak berat hati nih. Tapi itu penting loh Pak, karena emang bener-bener banyak orang tuh percaya gitu. Percaya. Gap tuh bisa dikejar. Dan kita bisa profit dari gap lah. Iya. Oke, sekarang simple lah sebelum kita masuk gimana tradingnya. Apa yang menyebabkan market gap? Ya, misalkan kalau Market gap. Sabtu Minggu Ada berita. ada berita. Ada berita. Oke, ada berita Ya. berarti ada data yang rilis Data yang di rilis. saat marketnya sedang tutup. Betul. Apakah data yang rilis itu menyebabkan market gap? Enggak dong. Bentuk. Belum tentu. Enggak dong. Dengan otomatis. Jadi ini kan taruhlah harga terakhir ada di sini. Harga terakhir di sini, lalu berikutnya Senin open market ada di atas. Ini kan bukan karena data yang rilis. Ya, ini karena ada order yang masuk. Benar dong? Iya, iya. Karena ada order yang masuk, makanya supply and demand-nya pindah, berubah. Berarti di weekend nih Pak ada yang bisa masuk ordernya. Betul. Jadi market gap itu gak usah ngomong news, gak usah ngomong data rilis. Market gap intinya karena adanya pre-order. Pre-order dalam artian marketnya belum buka, order udah mulai antri. Sehingga saat marketnya buka, order ini masuk pertama kali. Ya kan? Dan kalian bisa bayangin berapa besar ini volume transaksinya. Sampai menyebabkan gap. Bener dong? Ya karena yang bisa akses ke market Sabtu Minggu kan cuman ya institusi besar Pak. Otomatis. Cuma institusi besar alias big guys. Iya, Ya kan? Itu udah kelasnya bank, kelasnya hedge fund dan teman-temannya. Ya. Ya kan? Jadi iya, sekarang kita lanjutin lagi nih. Setelah hedge fund masukin pre-order. Kenapa ini cenderung nutup katanya Bisa kan? nutup. Bisa nutup. Cenderung nutup. Kenapa? Teorinya begitu Pak. Iya, Yang teorinya. diajarinnya begitu. Ya kan? Orang cuma selalu jelasinnya kan, oh kalau gap ini akan selalu nutup gap, kejar aja. Kan kalau gapnya di atas kejar sell, gapnya di bawah kejar buy. Kejar buy. Tanpa tahu ini penyebabnya apa dan gimana mengantisipasinya akhirnya. Ya kan? Sekarang gitu. Ini taruhlah harga terakhir tadi kan. Ini harga terakhir, ini supply and demand yang terakhir. Benar kan? Iya. Lalu saat weekend, big guys melakukan pre-order alias mereka udah antri harga duluan. Iya. Ya kan? Maka saat marketnya buka, gap dong. Bener kan? Supply and demand-nya pindah semua nih, berubah, terjadi pelonjakan. Kan karena volume transaksi yang sangat besar. Tugasnya bank adalah menciptakan supply and demand kan. Kalau harganya terlalu jomplang, terjadi pelonjakan seperti ini rusak supply and demand. Oh, berarti mesti diseimbangin lagi nih Pak. Sehingga mereka butuh seimbangin, mereka butuh teken ini harganya. Stabilin. Butuh distabilkan. Makanya kenapa teorinya kalau terjadi gap, ini akan turun, akan ngejar gap. Betul. Akan nutup gap. Nutup gap. Ya, nutup Ya kan? gap. Karena ada big guys yang lain yang alias udah kelasnya central bank, mereka menstabilkan harga. Ya. Tapi ini nggak selalu terjadi. Iya. Ya. Gitu. Jangan dianggap gap, pasti akan nutup gap. Gak 100% nutup Iya, soalnya. gembor-gembor ini emang bakal nutup. Karena cuma Enggak. gampang. Ada gap, ternyata aja selesai. Iya, udah. Ya hafalannya begitu Hafalan. kan. Hafalannya. Akhirnya begitu ada gap dan nggak nutup, Iya. bye-bye. Bye-bye. Kenapa sekarang bisa gini? Oke, kita balik tadi. Di sini harga terakhir dan terjadi pre-order. Ceritanya Denny sama Excel adalah hedge fund. Yang kelasnya udah benar-benar mendunia, besar sekali transaksinya. Denny melakukan pre-order, gap dong. Lalu Excel juga ambil tindakan saat tahu ordernya Denny. Excel juga ambil buy. Ya kan? Lalu juga ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Mereka juga melakukan order buy. Sehingga ini dari gap yang pertama, mereka naik dan terus naik. Bank untuk menstabilkan harga, ini kan nekennya susah sekali. Iya. Iya. Volume transaksinya terlalu besar untuk benar-benar ditekan, untuk distabilin. Sehingga kan bank akan wait and see. Bank akan diem dulu sampai para big guys ini selesai bergerak. At least mereka udah menunjukkan,
oh mereka udah stop bergerak, bank baru akan menekan ini secara perlahan. Ya kan, menstabilkan harga ini secara perlahan. Gitu loh. Jadi jangan ditelan mentah-mentah secara harafiah, gap pasti nutup. Lawan kalian itu big guys. Bener kan? Big guys itu jangan dilawan. Iya. Kalau mereka maunya semua buy, ya harga larinya nggak tahu kemana udah. Ya. Gitu loh, dan konyol lah kalau dibilang gap pasti nutup. Kan stop loss-nya di mana? Itu aja dulu yang simpel. Ada Pak stop loss-nya Pak. Di mana? Di berapa poin? 100 poin. Semua pair. Yoi, 100 poin semua pair. Ini lebih konyol lagi nih. Ini makin konyol lagi sekarang. Kalau gapnya 50 pips. 50, SL-nya 100. Iya. Wah, rugi dong. Apa dikejar juga? Oh dikejar juga dong Pak. Lumayan Pak 50. Iya tuh kan. Kalau nutup Kan gap. teorinya begitu. Kalau nutup gap, Ya. ya kan, makanya ini nggak lucu lah. Maksudnya saat orang bilang SL 100 pips itu karena apa? Jelasin dong. Ya kan? Apakah di 100 pips itu ada false break? Dasar hitungannya ya. Dasar hitungannya, karena semua metode punya false break-nya masing-masing. Ya kan? Metode yang intraday atau metode-metode menggunakan time frame kecil, pasti false break-nya lebih kecil. Ya. Ya kan? Metode-metode yang swing, pasti false break-nya lebih besar. Ya kan? Semua ada false break. Benar dong? Even marketnya gap, saat dia udah menembus false break, bye-bye. Pasti bablas terus. 12. Iya kan? Jadi jangan bilang SL 100 pips. Apalagi di semua pair, beda false break. Tapi ngomongnya ketika dia kena SL 100 pips, itu katanya langsung balik arah Pak. Stop and reverse. Semua pair stop and Kalau reverse. bener SL-nya dipasang. Ya, Nyatanya enggak. nggak dipasang karena di doktrinnya gap pasti balik. Pasti, Ya kan? Itu Pak. doktrinnya. Doktrinnya gitu. Ya kan? Atau nanti doktrin berikutnya cut loss. Harus berani cut loss. Sendirinya nggak berani cut loss. Ya kan? Karena ngejar gap. Ya. Ya kan? Dan kalau orang selalu cuma ngomongnya SL 100 pips, SL 50 pips, apa tadi Excel bilang stop and reverse. Ini sih namanya orang goreng komisi. Ya kan, biar orang lebih sering masuk market, komisinya makmur. Udah. Iya. Gitu loh, itu bukan metode namanya. Betul. Kan false break-nya di mana? Ya kan, apakah di 100 pips itu ada support ataupun resistance yang akan di break? Itu mesti jelas. Ya harus jelas. Iya. Gitu loh. Tapi kadang kalian juga nggak tahu Pak, itu sebenarnya gap atau perbedaan jam trading. Itu yang lebih parah. Itu yang lebih parah. Dan ini yang paling umum terjadi sebenarnya. Karena cuma dikasih taunya, ya kan? Kalau gap, maka ambil buy, ambil sell, nanti akan nutup gap. Ya kan? Tapi nggak dikasih tahu bahwa setiap broker itu jam open marketnya beda-beda. Beda. Betul. Ya kan? Contoh, misalkan Denny broker A dan Excel broker B. Nih ya kan? Saya trading di tempat Excel nih. Brokernya Denny buka jam 4 pagi. Brokernya Excel buka jam 6 pagi. Ya kan? Otomatis dalam 2 jam ini udah ada pergerakan market dong. Betul. Benar kan? Ya. Oke, broker Denny buka duluan. Berhubung saya di tempatnya Excel. Wah, gap nih. dalam 2 jam udah turun harganya. Gimana nih? Bangun tidur lihat gap. Iya. Bangun tidur Nggak lihat mikir gap. Pak. Langsung buy. Matanya hijau. Wah, makanya. Padahal cuma karena jam bukanya berbeda. Iya. Kan konyol. Iya. Benar kan? Kalau lihat kondisi full, ya kondisi market aslinya, ini nggak ada gap. Betul. Iya, maksudnya big guys tuh nggak sesering itu melakukan action. Iya. Ya kan? Big guys itu transaksinya panjang. Hedge fund itu transaksinya panjang. Ya. Bener kan? Oh ya, ingat-ingat tentang big guys. Ini kan dia cuma bisa pasang pre-order saat Sabtu Minggu. Ya kan? Iya, Mereka bisa. even market Iya. holiday pun mereka bisa. Mereka bisa kan? Karena mereka yang memiliki direct access. Direct market access. Oke, Iya. benar-benar yang punya DMA. DMA, betul. Oke, kalau misalkan ada satu broker, dia ngomong Bilang satu-satunya dia tuh punya DMA. DMA. Satu-satunya DMA. Spesial. Bullshit lah. Broker DMA. Iya. Bullshit lah, itu udah bullshitnya parah kalau itu. Broker, namanya broker, kelasnya broker nih, udah nggak ada yang DMA. Iya kan, masa iya hedge fund tradingnya di broker? Broker ini layer keberapa? Atasnya broker tuh masih ada LP, iya kan? Jadi udah nggak mungkin DMA. DMA yang bisa pakai DMA ini hanyalah para hedge fund. Dan yang namanya DMA, satu, nggak mungkin pakai MetaTrader. Semua hedge fund, semua bank nggak ada yang pakai MetaTrader. Kedua, leverage. Leverage-nya DMA itu 110. Mentok saya paling benar-benar pernah lihat. Itu 1 banding 20. Itu 20. Broker. Leverage-nya berapa? Bisa 100, 200, 500, ada yang 1000. Apalagi. Iya.
Iya kan? Terus bilangnya DMA. Udah nggak mungkin. DMA itu kan dari harafiahnya aja direct market access. Berarti dapatnya first price. Ya. Bener kan? Broker itu jelas-jelas bukan first price. Harganya aja ngambil dari LP. Ini broker, ini LP. LP juga nggak first price loh. Ya. Ya kan? Ini udah berapa layer. Kok ngaku DMA? Itu sih pembodohan publik. Langsung dia. Jadi broker udah nggak mungkin DMA. Nggak mungkin. Nggak ada broker DMA. Bener-bener nggak ada. Kalau ada broker ngaku-ngaku DMA itu pasti gimmick. Ya kan? Ya. Dan ya biasanya broker-broker scam yang ngaku begitu. Ada enggak ya mungkin nggak ngerti lah. Iya maksudnya semakin mereka membuat image bahwa oh ini DMA, oh ini ultra high begini. Itu arahnya semakin scam. Iya. Karena kalimatnya kalimat-kalimat marketing semua kan. Betul. Yang tujuannya membodoh-bodohi orang padahal itu nggak ada. Ngebikin wah Pak, padahal enggak. Iya udah nggak mungkin lah. Intinya DMA nggak mungkin. Ini kan cari di Google yang benar. DMA. Ya. Dari istilahnya kan kalau misalkan untuk gap ini kan bukan metode ya. Berarti kita Jadi kan kayak- kita bisa asumsi sama-sama Gap gap bukan ini metode. bukan metode, Ya. tapi teori nih Teori yang beredar aja. di kalangan para trader. Ya. Dan dipercaya. Ya intinya bagi teman-teman real trader ya kan harus dipelajari dulu lah. Ya. Pastilah harus pelajari pelajaran dulu. matang-matang. Tuh. Matang-matang. Apalagi kalau misalkan tentang gap ini kan bukan metode, ini kan cuma Bukan metode. teori aja. Gap itu bukan metode. Teori yang ada di lingkungan trader aja. Iya. Jadi ya benar-benar harus dipelajari, ya kan apapun itu juga harus di backtest biar ada pegangan data. Ya. Betul. Ya kan karena ini udah urusannya trading dan trading itu sensitif untuk duit kalian. Betul, percayalah pada data backtest, jangan percaya sama omongan orang, ikut-ikutan doang. Betul. Betul. Itu. Udah dengar sendiri dari Pak Tito, penjelasan jelas. Ya. Teman-teman, see you on the next video. Bye.